Oke, di dunia kreator online ada satu tuduhan yang paling ditakuti, yang benar-benar bisa menghancurkan karir seseorang, plagiarisme. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah kasus panas yang sempat bikin heboh komunitas VTuber, di mana seorang kreator baru dituduh terang-terangan mencuri identitas VTuber lain. Coba kalian lihat deh kedua desain karakter ini. Kalau dilihat sekilas, mungkin kalian mikir, wah, ada beberapa kemiripan ya. Tapi, seperti yang bakal kita lihat bareng-bareng, cerita di balik ini semua tuh jauh lebih rumit dari yang kelihatan. Nah, ini dia kalimat pemicunya. Klaim inilah yang diunggah di TikTok dan langsung menyulut api kontroversi. Tuduhannya serius banget. Seorang VTuber baru bernama Sarah Sherilla dibilang menjiplak mentah-mentah desain dari VTuber yang lebih senior, Ecci Celestia. Jadi, yuk kita bedah kasus ini lebih dalam. Apa aja sih bukti-bukti yang diajukan? Gimana cara kita misahin mana yang fakta dan mana yang cuma drama online? Dan yang paling penting, insiden ini sebenarnya ngasih kita gambaran apa sih soal budaya kreator di internet zaman sekarang? Tapi sebelum kita masuk ke tuduhannya, ada satu hal fundamental yang harus kita pahami dulu. Kenapa sih sebuah desain karakter itu bisa jadi masalah sebesar ini buat seorang VTuber? Kenapa ini penting banget? Nah, jawabannya ada di sini. Avatar seorang VTuber itu bukan cuma sekedar gambar lucu. Ini adalah 3 pilar utama. Pertama, ini adalah identitas mereka, wajah mereka di dunia maya. Kedua, ini adalah karya kreatif, hasil pemikiran dan seni. Dan yang ketiga, ini adalah aset yang punya hak cipta, yang seringkali pembuatannya itu butuh biaya yang nggak sedikit. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dekat dengan 2 VTuber yang jadi pusat dari semua drama ini. Sarah Sherilla yang dituduh, dan Ecci Celestia yang karyanya dianggap ditiru. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, tuduhannya itu mengerucut ke 3 elemen utama. Rambutnya sama-sama pendek dan warnanya ungu, keduanya pakai jaket putih, dan punya estetika umum yang sering disebut gaya techwear. Pertanyaannya, apakah kemiripan di 3 poin ini udah cukup buat disebut plagiarisme? Dengan taruhan yang setinggi ini, identitas, kreativitas, dan uang, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah tuduhan itu benar? Oke, mari kita lihat lebih dekat bukti-bukti yang ada dan apa kata realitanya. Slide ini ngejelasin argumen tandingannya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada klaim kemiripan. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat realitanya, gaya gambarnya atau art style-nya itu sebetulnya beda banget. Jaket putih dan rambut ungu itu ternyata adalah elemen atau trope desain yang sangat umum di komunitas ini. Bukan cuma mereka berdua, banyak VTuber lain juga pakai elemen serupa. Narasumber yang membahas kasus ini bahkan ngomongnya belak-belakan. Menurut dia, desain seperti ini tuh standar dan perbedaannya sangat jelas. Jadi menyebut ini sebagai jiplakan itu adalah sebuah kesalahpahaman besar tentang bagaimana tren dan kiasan kreatif bekerja di dunia ini. Nah, ini membawa kita ke titik yang sangat krusial. Kalau argumen plagiatnya ternyata lemah, lalu siapa sebenarnya yang memulai semua drama ini dari awal? Ternyata, setelah ditelusuri, tuduhan serius ini bukan datang dari sesama seniman atau kritikus yang ahli. Sumbernya menunjukkan kalau ini dimulai oleh seorang penggemar muda atau bocah di TikTok. Ironisnya, dia bahkan salah mengeja nama VTuber yang dia coba bela, nulisnya Elaine bukan Ecci. Oke, setelah kita lihat gimana tuduhan ini muncul dan kemudian dipatahkan, sekarang ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini di luar kasus spesifik Sarah dan Ecci? Disinilah letak inti permasalahannya. Sumbernya menekankan ada perbedaan yang sangat krusial antara inspirasi dengan imitasi atau mencuri. Inspirasi itu wajar, kita terpengaruh tren, gaya yang lagi populer, tapi imitasi itu meniru secara langsung karya unik orang lain. Keduanya adalah hal yang berbeda. Jadi pesan utamanya bukan berarti plagiarisme itu nggak pernah terjadi. Tentu saja terjadi. Tapi tuduhan publik itu punya dampak yang sangat besar. Jadi sebelum menuduh, kita harus punya dasar yang kuat dan informasi yang cukup, bukan cuma berdasarkan kemiripan sekilas. Pada akhirnya, seluruh drama ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan fundamental, terutama bagi para kreator dan penggemar di ekosistem digital. Di mana sebenarnya kita harus menarik garis batas antara terinspirasi dari sebuah tren dan meniru karya orang lain? Ini adalah pertanyaan yang kayaknya harus terus kita renungkan bersama.